Siapa yang kemudian menjamin bahwa ketika gugatan diputus tidak pilkada ulang lagi mundur lagi? Ya. Kalau kemudian semua schedule ini dilakukan sesuai dengan term waktu, tidak karena order politik. Sekali lagi, tidak karena order politik. Saya menduga, ini menduga feeling saya, yang akan datang siang nanti itu yang akan dikirim ke sini. Kayaknya enggak deh. Kalau misalnya diperintahkan dan sudah selesai. Konsekuensi terburuknya, jangan-jangan DPR bisa diduduki lagi seperti tahun 98. Kalaupun tidak ada masalah, kan bisa dibikinkan masalah yang punya potensi. Mana sih ada kepala daerah yang benar-benar bersihnya? Justru itu maksud saya. Salam paradoksis. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dalam 2 hari terakhir ini kita dihebohkan oleh kontroversi keputusan MK yang mengubah konstelasi politik baik nasional maupun di tingkat daerah, terutama dalam kaitannya dengan pilkada. Celakanya lagi, putusan dari MK tersebut itu dilawan oleh DPR. Nah, seperti apa konsekuensi yang ditimbulkan atas perubahan konstelasi politik di tingkat hukum ini terhadap pilkada di seluruh Indonesia? Kita telah menghadirkan tamu undangan kita. Seperti biasa, Bli Putuarte. Swastiastu, Bli. Beliau adalah komisioner KPU 2007-2012 di bidang divisi hukum dan pengawasan. Pas sekali kita ajak bicara tentang ini. Bli Putu, kita mulai saja. Seperti apa riuh rendah dalam 2 hari terakhir ini diterjemahkan ke dalam bahasa publik nih? Jadi begini, agar publik terutama pemirsa yang tidak mengikuti perkembangan ini dari awal itu bisa lebih memahami latar belakangnya. Ceritanya kan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini diuji materi, dimohonkan di Mahkamah Konstitusi oleh banyak pihak. Jadi ada belasan permohonan gugatan itu, permohonan uji materi yang dilakukan ke sana. Dan MK punya kewenangan itu, karena MK punya kewenangan untuk menguji apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Kewenangan itu. Ini diuji. Dari hasil pengujian sekitar 6 bulan terakhir ini, maka ada banyak putusan yang sudah ada yang dikabulkan, ada yang ditolak, ada yang diterima sebagian, tapi ada 4 yang penting. Nanti 2 diantaranya yang kemudian menjadi isu sentral pada level nasional sekarang. Yaitu? Putusan 41 menyangkut batas usia. Batas usia, ya. Sebetulnya putusan ini yang diminta diuji materi oleh mahasiswa UI ini sebetulnya dalam konteks putusan ditolak, tetapi dalam pertimbangan hukum di mahkamah itu dijelaskan di sana bahwa yang dimaksud dengan batas usia 30 tahun itu untuk pemilu gubernur dan 25 untuk pemilu bupati wali kota itu sejak masa penetapan calon. Bukan pada saat pelantikan DPR sebagaimana putusan MA. Nanti perdebatannya kan di situ. Kemudian ada putusan 52 menyangkut cuti pada saat kampanye. Jadi ini diselaraskan dengan Undang-Undang Pemilu Legislatif. Tapi ini tidak begitu seksi lah. Nanti ada putusan 69, ini sebetulnya juga agak seksi. 69 itu memberi ruang kepada sekolah dan atau kampus, lembaga pendidikan, untuk menghadirkan calon kepala daerah untuk mereka dalam tanda kutip berkampanye di sana, tetapi tanpa atribut dan seterusnya. Artinya, kalau mereka mengundang misalnya 3 calon kepala daerah berdebat di situ boleh. Dulu kan tidak boleh. Ini yang paling kemudian jadi perhatian juga, selain 41 itu adalah 60. 60 ini putusan 60 PUU tanda hubung 2002-2024 itu mengubah konstruksi pencalonan yang awalnya 20% kursi yang dimiliki oleh DPRD dan atau 25% suara. Sekarang kemudian diubah dengan klaster 6,5%, 7,5%, 8,5%, 10% baik provinsi kabupaten sesuai dengan jumlah DPT di kabupaten, provinsi, kota masing-masing. Itu ada detailnya, Belian? Ada detail putusan. Malah itu dalam bentuk amar putusannya sudah langsung dimuat di dalam putusan itu. Sudah jadi amarnya.
Kalau kita lihat, jadi keputusan dari 20-25% ke 6,5% ini kan radikal sekali, Bli. Artinya, apakah itu tidak masuk ke perdebatan open legal policy? Kalau ketika kita berbicara bahwa ada yang menuding kok MK cawe-cawe ngatur norma segala macam, sebetulnya perdebatan itu relatif sudah akhirnya menjadi konvensi saat sekarang ini, karena MK sendiri dalam banyak hal kemudian dan pihak yang kemudian negara atau bangsa yang kemudian diuntungkan dengan situasi penyusunan norma atau aspek teknis oleh Mahkamah Konstitusi itu juga merasa terbantu. Ya. Contoh sederhana misalnya sebelum kita masuk soal 60 itu dengan klaster dukungan itu. Dulu pada waktu zaman 2009 saya ingat betul, saya masih di KPU ketika itu kan ada perdebatan banyak orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Kemudian MK membuat norma bahwa boleh bawa KTP masuk ke TPS sepanjang KTP itu harus ada di dusun RT RW yang sama, kelurahan yang sama, tunjukkan begini. Jadi dia membuat norma di situ dan banyak lagi putusan yang lain. Sehingga kalau kemudian hari ini misalnya MK membuat norma, maka saya melihatnya sebagai skala urgensi agar langsung bisa dieksekusi oleh penyelenggara pemilu. Pertanyaannya kemudian, kenapa dia kemudian ketemu angka 6,5, 8,5%? Nah, kalau kita lihat dari pertimbangan hukum MK ingin membuat kesetaraan, keadilan, kepastian hukum di antara calon peserta pemilu. Baik calon peserta pemilu partai politik yang punya kursi, partai politik yang tidak punya kursi, dan calon perseorangan terutama. Karena calon perseorangan dukungan KTP-nya kan klasternya juga seperti itu. Nah, kalau logika ini dipakai buat saya masuk akal, sehingga setara dia, baik calon perseorangan, baik partai politik punya kursi, baik partai politik yang tidak punya kursi, hanya punya suara sah, itu diperlakukan setara di depan hukum, dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Permasalahannya adalah begini, Bli. Artinya kalaupun misalkan keputusan MK terakhir ini mengarah kepada hal yang kita sebut sebagai demokratisasi dalam bidang hukum, apakah kemudian ini tidak merembet ke syarat 20% pencalonan pilpres, Bli? Kalau untuk pencalonan pemilu presiden dia berbeda karena itu tidak bisa digugat. Kenapa? Karena konstitusi kita di Undang-Undang Dasar kita di pasal 6 jelas merujuk bahwa angkanya itu muncul di Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa pilkada bisa? Undang-Undang Dasar tidak mengatur itu. Undang-Undang Dasar dalam konteks pilkada di pasal 18 ayat 4 hanya mengatakan bahwa pemilihan bupati, wali kota, gubernur dilakukan secara demokratis. Berbeda dengan pemilu presiden, Undang-Undang Dasar kita sangat rigid mengatur siapa yang boleh mencalonkan, berapa persen suaranya, berapa persen kemenangan tiap pasangan calon, putaran kedua seperti apa, sangat rigid mengatur. Di situ bedanya, sehingga kemudian kalau urusan pilkada yang prosentase ini dibawa isunya kepada pemilu presiden, sepanjang Undang-Undang Dasar tidak diamandemen, ya tidak akan terjadi begitu. Artinya apa? Kalau misalkan Lip tadi bilang bahwa syarat general sekali, kata demokratis itu kan penerjemahannya sangat variatif. Artinya kenapa tidak diatur sedemikian rigid di pilkada ini? Sedemikian seperti halnya di pilpres. Maksudnya di level Undang-Undang Dasar. Mungkin kebutuhan penyusun pada saat itu tidak terlalu urgent ketika karena waktu penyusunan Undang-Undang Dasar di amandemen 1, 2, 3, 4 itu konstruksi pilkadanya kan masih pilkada DPRD. Orang tidak berpikir ketika menyusun Undang-Undang Dasar bahwa ini akan langsung sama seperti pemilu presiden. Gitu. Nah, artinya seperti apa konsekuensi putusan MK dan kontroversinya ini terhadap pilkada pada akhirnya nih, Bli? Nah, saya kira sebelum masuk pada persoalan pilkada, saya kira mungkin menariknya dinamika 1-2 hari ini yang terutama lagi itu terutama yang tadi disebut tadi itu. Jadi tadi disebut dilawan oleh Baleg, maka penjelasannya adalah begini. Baleg kan menggunakan keputusan MA sebagai referensinya. Nanti saya akan jawab secara lengkap. Tapi yang menarik adalah tiba-tiba revisi undang-undang yang sudah mandek sekitar 1 tahun ini kok seperti bangun dari kubur gitu, dikebut ya. Hanya dalam waktu 7 jam sudah selesai sinkronisasi pembahasan dengan kalau tidak salah 7 fraksi setuju, PDI Perjuangan yang tidak setuju, gitu kan, dikebut. Kemudian kemarin sudah langsung paripurna. Tito hadir, Menteri Hukum yang HAM yang baru hadir, semua meng-ACC. Yang jadi soal kemudian adalah dalam proses sistem kebut semalam ini untuk revisi undang-undang betul terjadi perlawanan terhadap putusan MK.
perlawanan itu dalam dua hal. Ya. Pertama menyangkut batas usia. Ketika menyangkut batas usia, maka konstruksi pasal 7 ya, saya biar tidak salah, saya lihat catatan dulu sedikit. Pasal 7 ayat 1 yang mengatur soal batas usia di Undang-Undang Pilkada itu ditafsirkan dalam penjelasannya oleh Baleg bahwa yang dimaksud dengan 25 tahun dan minimal 30 tahun itu sejak pelantikan, sama seperti di putusan MA, bukan menggunakan putusan MK bahwa pada saat penetapan. Kalau kemudian saya diminta untuk memilih di antara dua ini, saya sebetulnya buat pemirsa juga mungkin tidak perlu ilmu hukum yang tinggi-tinggi gitu ya. Bikin analogi yang sederhana saja, ya. Banyak lowongan pekerjaan muncul. Ada persyaratan di situ 30 tahun misalnya. Ada persyaratan minimal umurnya yang boleh mendaftar sebagai ASN, sebagai pegawai swasta 25 tahun. Maka pertanyaan saya Bung Wika coba jawab. Ketika bicara orang melamar pekerjaan 25 tahun itu dihitung dari mana? Pada saat kapan gitu? Pada saat dia melamar. Pada saat dia melamar toh? Nah, pada saat dia melamar ini dengan logika bodoh saja. Sebetulnya tidak usah ilmu tinggi-tinggi menjelaskan bahwa ketika kita menafsirkan undang-undang itu, dan inilah fatsun yang selama ini pada saat saya di KPU segala macam kita anut, maka pada saat mendaftar sebetulnya itu dipakai. Maka ketika bicara soal pelantikan menjadi aneh. Siapa yang bisa menjamin pelantikannya 7 Februari? Oke? Karena akan ada gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi. Siapa yang kemudian menjamin bahwa ketika gugatan diputus tidak pilkada ulang lagi mundur lagi. Nah, ini kan saya harus mengatakan dengan terbuka bahwa politisasi hukum di Mahkamah Agung itu sangat kentara. Kalau orang menyebut misalnya ini mahkamah kakak, ini mahkamah adik, kok saya cenderung sepakat dengan pikiran itu. Ini memenangkan Gibran, ini memenangkan Kaisang, kira-kira begitu. Ya, apapun itu, artinya banyak sekali memang keputusan-keputusan hukum yang selama ini memang tidak intuitif, dan itu toh kita harus terima sebagai keputusan politik hukum. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh tentang apa konsekuensinya setelah yang satu ini. Pemirsa, kita masuk ke sesi 2. Tadi kita berhenti di banyak sekali keputusan-keputusan politik hukum yang memang tidak intuitif. Sebelum ke sana kita akan cecar dulu beli putunya tentang diskusi dan kontroversi di Baleg. Nah, kemarin beli tentang terutama keputusan mengenai syarat pencalonan itu ada yang 20 dan 25% yang disyaratkan MK, kemudian itu dianulir oleh 6,5% itu dianulir oleh Baleg. Seperti apa perdebatan di sana, Bu? Ya, yang sudah kemudian diputuskan di paripurna, atau biar ada komparasi lebih jelas ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu yang nomor 60 itu di amarnya menjelaskan 6,5%, 7,5%, 8,5%, 10% sesuai dengan jumlah DPT. Oke. Misalnya kalau kabupaten, kalau di bawah 250.000 dia 10%, di atas 250.000 sampai 500.000 dia 7,5%, di atas 500.000 sampai 1 juta dia 8,5%, di atas 1 juta. Bentar nih, itu hitung-hitungan itu dari mana? DPT. Dan dasarnya apa? DPT, dari DPT. Sama makanya tadi disebutkan dalam penjelasan di awal, ini kan mengkomparasi calon perseorangan. Nah, jadi sehingga dia kemudian baik calon perseorangan, baik calon partai, baik kemudian calon dukungan dari partai politik yang tidak punya kursi, itu diperlakukan setara, diperlakukan sama, diperlakukan adil, dan ada kepastian hukum. Dalam konstruksi berpikir semacam itu saya sepakat dengan MK. Betul. Karena mereka sama-sama sebagai pengusung ya, pendukung baik perseorangan. Nah, itulah yang klaster 6,5% sampai 10% itu jelas itu disebut. Tapi oleh DPR yang kemudian disahkan kemarin di paripurna itu diakali. Ayat 1-nya mengatakan, pasal 40 ayat 1-nya mengatakan
bagi partai politik yang punya kursi, tetap kursinya dihitung 20% mencalonkan diri. Kalau dia pakai suara 25%. Sedangkan ayat 2-nya mengatakan kalau dia tidak punya kursi, maka berlakulah klaster MK itu. Artinya apa? Ini kan ada dua norma. Dan ini tidak adil. Ini membedakan satu sama lain dan tidak ada kepastian hukum. Kalau ini kemudian diundangkan, sebentar 1 hari setelah pengundangan kemudian digugat oleh pihak NGO atau para pihak yang dirugikan, ini gugur lagi pasal ini gitu. Nah, karena apa? DPR juga tidak belajar dari putusan 60 ini. Saya harus menceritakan flashback riwayatnya pasal 60 ini. Sebetulnya tidak belajar dari kasus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005 kalau nggak salah tahun 2005 Sumbar ya. 005 itu pada waktu itu saya masih di KPU Provinsi Bali. Jadi ada undang-undang yang menjadi dasar kemudian pengelolaan pilkada masih oleh DPRD. Jadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang ngatur soal pemilihan bupati, wali kota, gubernur oleh DPRD. Tetapi untuk bisa mengusung calon di DPRD waktu itu 15% kursi, 15% suara. Lalu ada yang menggugat pasal ini. Pasal 159 ini ada yang menggugat dan kemudian dikabulkan oleh MK bahwa kalau dia tidak punya kursi di DPR, maka partai-partai itu juga boleh mencalonkan diri asal memperoleh di total semua 15% bergabung 15% suara. Artinya sebetulnya kan sudah pernah ada norma yang dibuat oleh MK di tahun 2005 itu untuk jadi dasar. Tapi ketika Undang-Undang Pilkada diterbitkan nomor 10 tahun 2016 ini, norma ini tidak dipakai. Dan kembali ke norma yang lama. Akhirnya kan digugat, bolong. Nah sekarang DPR mau balelo lagi, membuat norma yang juga aneh lagi kan. Tadi sudah saya sebutkan 20%, 25%, lalu klaster untuk 6,5 sampai 10%. Ini hanya diperuntukkan untuk partai politik yang tidak punya kursi. Kan ini tidak adil lagi, parsial lagi, tidak setara. Ini kalau kemudian digugat lagi di Mahkamah Konstitusi, pasal hasil dari balag itu, hasil dari paripurna dengan perubahan ini pasti gugur lagi gitu. Kan kacau jadinya begitu. Artinya kan kalau kita melihat kan ada dua masalah, Bi. Itu masalah otoritas yang berwenang. Dalam hal ini kita sebagai orang awam itu melihat ada perebutan otoritatif antara MK dan DPR dalam membuat kerangka yang disebut sebagai yang mana open legal policy, yang mana yang boleh diputuskan. Yang kedua itu tentang kontennya sendiri. Yang dalam hal ini adalah angka-angka tadi 6,5, 8 sampai berapapun sampai kemudian 20 sampai 25%. Artinya dalam hal ini itu belum ada acuan taruhlah dalam hukum ketatanegaraan kita terhadap siapa yang mempunyai otoritas ini. Sebetulnya kalau pada level otoritas, jelas Undang-Undang Dasar mengatakan yang punya kewenangan untuk menyusun undang-undang itu kan DPR dengan pemerintah, clear. Tetapi benar juga pasal 24C ayat 1 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan seterusnya mengadili pengujian undang-undang atas undang-undang dasar dan putusannya bersifat final dan mengikat serta kemudian dia putusan terakhir Artinya apa? Dengan konstruksi berpikir pas undang-undang dasar pasal 24C ini keputusan final dan mengikat dan dia menjadi putusan terakhir yang tidak bisa diuji lagi di tempat lain, maka praktek inilah yang kemudian sudah sebetulnya dilakukan sejak lama. Maka apapun norma di putusan Mahkamah Konstitusi itu, ketika hakim Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan dalam putusan, maka seketika dia menjadi norma baru setara dengan undang-undang. Saya ingin mengatakan dia langsung setara menjadi undang-undang. Tidak perlu diubah lagi. Gitu loh. Nah, bahwa kemudian terjadi perubahan dalam konteks dimunculkan dalam undang-undang itu lebih sifatnya administratif. Penafsiran. Ya, tapi ketika bicara kekuatan hukum keduanya, baik konstruksi hukum yang ada di undang-undang maupun yang sudah diubah ini, dia setara. Itu bunyi undang-undang dasar sudah setara menjadi undang-undang. Maka pertanyaannya adalah ketika norma yang sudah jadi undang-undang ini oleh Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan, lalu berubah normanya menjadi yang lain dengan catatan bahwa norma yang lain ini kemudian sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar, kan mohon maaf ya, seperti keledai ini sudah jatuh di lubang yang sama pengen jatuh lagi gitu. Ada pembangkangan di sana. Saya melihat semacam pembangkangan oleh DPR. Kan kemudian ada juga orang yang membela DPR mengatakan begini, lupa tuh ini kan ranahnya DPR untuk menyusun undang-undang. Apa justru masalahnya? Saya tidak membantah itu ranah DPR. Silakan. Tapi pertanyaan saya sederhana.
kenapa kemudian DPR ketika mensinkronisasi putusan MK itu tidak mengadopsi putusan MK itu copy paste seperti apa adanya? Ya. Kenapa dia kemudian membuat norma baru yang punya potensi norma baru itu kemudian bertentangan lagi dengan Undang-Undang Dasar seperti yang sudah dia dilakukan yang diuji kemarin ini di pasal 40 ini yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini kan begonya berkali-kali gitu loh maksud saya. Itu yang terjadi kemudian. Nah, oke, kan sekali lagi banyak sekali keputusan yang tidak intuitif. Nah, sekarang masalahnya ada di PKPU, Bli. Maksudnya ada dua pembuat perbedaan yang cukup mendasar dari sisi norma hukum dari dua lembaga ini, MK dan DPR. Nah, PKPU dalam hal ini KPU itu harus seperti apa, Bli? Sebelum saya masuk ke KPU itu, saya juga ingin menjelaskan kepada publik kenapa DPR dalam kasus sekarang ini kok seperti kejar tayang. Tapi dalam kasus putusan 90 soal Gibran, slow down ya. Kenapa dia tidak rawi-rawi rantas malang puntung juga ya waktu ketika putusan MK 90 itu ada langsung juga diubah. Apa namanya undang-undangnya gitu misalnya. Kenapa tidak? Ini kan juga ada sesuatu yang membuat publik jadi bertanya-tanya soal anasir-anasir politik yang sangat tinggi dalam proses paripurna dalam proses baleg ini. Nah, KPU sendiri kemudian nanti dalam konteks di level regulasi dia pasti akan menunggu dasar hukum yang terakhir. Kalau kemudian kewenangannya ada di DPR. Betul, kewenangan itu ada di DPR. Kemudian ketika disahkan oleh DPR undang-undang ini dan menjadi hukum positif, maka KPU akan mengacu ke situ. DPR ya. Jadi KPU tidak bisa disalahkan kalau kemudian dia mengadopsi norma yang ada di DPR. Pertanyaannya, apakah cukup waktu dengan rentang waktu yang ada sekarang kemudian KPU mengadopsi itu? Kita belum bicara soal apa diundangkan di lembar negara undang-undang ini. Kemudian kita belum bicara soal bagaimana harus sinkronisasi oleh KPU. Setelah itu dia nanti melakukan konsultasi. Kemudian dia melakukan harmonisasi. Kalau kemudian semua schedule ini dilakukan sesuai dengan term waktu, tidak karena order politik. Sekali lagi, tidak karena order politik. Saya kira ini barang akan lewat. Gitu. Tapi apa masalahnya, Bli? Maksud saya adalah MK toh juga harus diadopsi dengan penulisan di lembar negara dan segala macam. Dan kemudian DPR juga tidak, sama. Kalau di MK kan tidak. Begitu dia putusan itu dibacakan, dia sudah berkekuatan hukum tetap dan langsung bisa diadopsi. Oh, tidak demikian dengan putusan beda. DPR. Nah, beda dengan penyusunan di undang-undang itu. Seketika dia berlaku putusan itu ketika diucapkan. Nah, yang jadi soal sebetulnya dengan main tabrak dengan pembangkangan oleh DPR ini, apa yang akan terjadi, Bung, dalam konteks pilkada? KPU kemudian akan ikut aturan itu. Oke, jalan. Undang-undang ini muncul loh. Ini digugat lagi dalam perjalanan. Tidak sampai 1 bulan, putusan MK keluar mengembalikan lagi. Sedangkan proses pencalonan sudah berjalan dengan undang-undang yang lama. Maka apa yang terjadi? Begitu pilkada berjalan. Kekacauan sistem kekacauan sistem. Yang akan dirugikan adalah rakyat, uang negara. Kemudian begitu pilkadanya berhasil, Kaisang masuk jadi calon gubernur Jawa Tengah gitu misalnya. Masuk dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, lalu MK mengatakan, oh ini Kaisang tidak memenuhi syarat, ulang kembali pilkada Jawa Tengah, mulai dari pencalonan. Dan ratusan pilkada akan berlaku seperti itu. Betapa bodohnya kita mengelola bangsanya gara-gara egoisme dua lembaga ini gitu. Uang negara kemudian dihancurkan. Kita sudah punya contoh buruk kemarin ketika kasusnya Irman Gusman, satu provinsi di Sumatera Barat itu kan diulang. Itu misalnya. Ini jujur saya agak sedih kalau ngomong seperti ini gitu. Negara dan uang negara, uang rakyat kemudian dikorbankan hanya gara-gara egoisme sempit dari pihak-pihak yang kemudian terlalu bernafsu dengan syahwat kekuasaan itu. Jadi memang konsekuensinya sangat lethal bagi perkembangan demokrasi kita. Nanti kita akan masuk tentang seperti apa dampak terburuk dari dualitas keputusan ini pun juga kontroversi. Ajakan masyarakat yang kita saksikan di berbagai medsos untuk turun ke jalan sesaat lagi setelah yang satu ini.
Pemirsa, kita masuk sekarang ke sesi 3. Kita tahu akhir-akhir ini, terutama dalam 24 jam ini, banyak sekali ajakan kepada tokoh masyarakat untuk turun ke jalan, menyuarakan aspirasinya, bahkan untuk menggeruduk gedung DPR. Li, seberapa genting sebenarnya situasinya sehingga kita yang eksponen 98 atau eksponen berapalah 70, itu harus turut serta untuk menyuarakan kekhawatiran kita terhadap krisis demokrasi ini. Sebelum kita bicara seberapa genting, maka sebetulnya rentetan ini kan tidak serta-merta pembangkangan oleh Baleg ini saja yang triggernya toh. Jadi rentetan pembunuhan demokrasi, syahwat kekuasaan yang ditampilkan berturut-turut ini yang kemudian memunculkan akumulasi kemuakan publik, akumulasi kemarahan publik, akumulasi akal sehat publik yang luar biasa, mulai dari putusan 90 yang memaksa kemudian Gibran bisa masuk, kemudian putusan MA yang seolah memberi ruang kepada Kaisang, dan beberapa kejadian-kejadian yang lain yang seolah-olah kok negara ini hanya diatur oleh satu keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun di situ banyak perdebatan yang bisa kita munculkan. Betul. Ya? Yang kedua, yang paling penting adalah kenapa negara kita tidak berdasarkan hukum lagi, tetapi berdasarkan kekuasaan. Ketika kekuasaan menginginkan seperti ini, maka hukum yang disesuaikan. Kenapa kita tidak tegak? Negara kita negara hukum seperti ini, kekuasaan mengikuti. Fakta-fakta ini yang kemudian memicu kemarahan publik yang sudah terlalu jengkel karena terjadiannya berkali-kali, sehingga pemicunya muncullah sekarang ini. Nah, sekarang ketika bicara soal pembangkangan ini sangat serius. Sangat seriusnya kenapa? Karena tadi saya sudah sebut pasal 24C jelas-jelas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan putusannya final mengikat. Kenapa atas perintah undang-undang dasar ini terjadi pembangkangan? Berarti kan DPR itu sebetulnya kan membangkang atau melawan konstitusi. Jadi perlawanan DPR, sikap membangkang DPR, sikap pelanggaran DPR terhadap konstitusi inilah yang kemudian membuat sejumlah guru besar dan para mahasiswa tidak bisa diam untuk turun. Teman-teman saya mulai dari Pak Ramlan Surbakti, kawan-kawan Jimli Al-Sidiki yang pernah di KPU, di DKPP, di Bawaslu, ini sedang berkumpul semua, bikin surat pernyataan sikap juga atas kegelisahan ini. Jadi mereka mendorong KPU, udahlah nggak usah ikuti omongannya DPR, jalan firm dengan putusan MK. Belum lagi yang lain. Ini sekarang ketika kita sedang podcast, di beberapa kampus sudah mulai ada demo. Di Bali sendiri sudah ada pertemuan diskusi ini hari. Saya menduga gelombang politik ini akan menjadi berlipat-lipat karena kemuakan-kemuakan yang sudah tidak tertahankan lagi atas drama-drama politik yang tidak lucu ini gitu. Nah, masalahnya begini. Sebagian dari kita itu khawatir betul terhadap kondisi demokrasi kita. Tetapi di sisi lain, kita melihat bahwa dengan approval rating yang 82%, jangan-jangan kita juga akan diketahui publik. Maksud saya begini, itu perdebatan tentang pendapat kita, tentang... Pak Harto di masa lalu tidak sekuat apa? Tidak sehebat apa dulu? Sayang apa? Ya toh jatuh juga. Artinya apa? Jangan juga merasa kekuasaan hari ini karena merasa disukai sama rakyat, kemudian rakyat tidak bisa berubah pikirannya. Ini saja sekarang buktinya ketika kita bicara lingkaran kekuasaan dalam istana. Banyak orang yang kemudian pro sama istana, sekarang sudah pada lari semua. Itu untuk menjelaskan bahwa memang ada sesuatu yang salah di istana ini hari itu. Yang dalam konteks DPR juga orang-orang yang diatur oleh istana. Terlalu banyak lah. Belum lagi ketika berbicara soal bagaimana Golkar diambil alih dan seterusnya. Jadi orang yang sehat, orang yang punya logika, orang yang punya kapasitas intelektual, orang yang sayang pada republik ini, hari ini belum bisa muntah-muntah itu. Dan maksud saya, justru itu maksud pertanyaan saya, Bli. Maksudnya adalah, apakah kita, mungkin sebagian dari kita murni untuk mendekatkan demokrasi, tetapi di situ juga ada orkestrasi lawan-lawan politik, terutama dari mereka yang tidak senang terhadap kekuasaan. Jangan-jangan kita itu bersinergi dengan mereka yang kaum oposan ini gitu. Tidak ada persoalan toh ketika kemudian mereka sejak awal tidak suka pada kekuasaan, tetapi kaum intelektual yang kemudian merasa kritis dengan keadaan. Dulu zamannya Pak Harto sama saja juga demikian toh. Banyak orang yang sejak sudah awal kritis tapi gelombang itu kemudian bisa menjatuhkan Pak Harto. Saya tidak bicara kemudian mau menjatuhkan presiden atau apa, tidak, tetapi kemuakan ini sudah nggak bisa ditahan dengan seluruh drama-drama politik yang sebetulnya sangat mengganggu akal sehat kita yang sayang pada negara ini begitu. Konsekuensi terburuknya apa, Bli?
Saya kira konsekuensi terburuknya jangan-jangan DPR bisa diduduki lagi seperti tahun 98 dan memaksa kemudian rezim ini paling buruk ini untuk lebih cepat keluar gitu daripada 20 Oktober begitu. Impeachment. Betul. Nah, tetapi masalahnya adalah bukan impeachment, ini lagi revolusi seperti di Bangladesh. Oke. Kalau kemudian tidak bisa ini, tetapi bedanya kemudian kan sekarang aparat kekuasaan backup istana luar biasa kan, itu persoalannya. Nah, justru masalahnya di sana, Bli. Artinya apa? Artinya kalau misalkan, kalau kita lihat secara real, kita lihat saat ini adalah pertentangan terutama Balang, DPR dalam hal ini terhadap konstitusi. Apa urusannya dengan presiden eksekutif gitu? Loh, presiden diwakili oleh Tito, pemerintah, itu kan idem dito. Ya, tapi kan terlalu jauh ngambil. Tidak dong. Kalau presiden menyatakan bahwa ini persoalan di Mahkamah Konstitusi ini dia ada masalah, kan dia bisa perintahkan Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, jangan mau ikut DPR. Kita ikut MK, kan bisa. Tapi kan presiden tidak ngomong apa, kan berarti presiden dalam tanda kutip juga inisiator. Satu paket ya. Satu paket di situ. Oke, di sana justru ininya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan ya? Masih ingat beberapa waktu dulu ketika kontroversi hijab? Ya toh? Ya. Hijab, gitu kan. Tapi presiden bilang enggak, jalan. Kalau sekarang juga presiden kalau mau menyelamatkan republik dan demokrasi ini bisa bilang begitu. Ikuti putusan MK, jangan ikuti DPR, selesai. Tapi kan karena ada keluarga presiden yang akan diuntungkan oleh undang-undang yang baru ini kan, makanya kemudian zona nyaman itu dimainkan oleh istana. Ya, maksudnya apakah sesederhana itu berpikirnya, Bli, ke keluarga, sementara kita tahu bahwa pada masa yang akan datang, presiden dalam hal ini sangat memerlukan keberadaan partai politik. Apakah mungkin lebih ke sana pertimbangannya alih-alih daripada hanya kan sudah sendiri? Presiden kan sudah memiliki partai sekarang setelah Golkar bisa diambil alih toh. Nah, kemudian Prabowo ada dalam satu kongsi bersama. Kekuatan pemerintah ini hari dan 5 tahun kemudian kan sudah nyatu. Jadi ketika bicara soal butuh partai kan mereka juga sudah menyatu dalam koalisi Indonesia Maju jadi satu. Dan Jokowi sudah bisa masuk di situ sebagai satu inisiator karena sudah punya partai atau sekarang. Berarti sekarang oposisi itu adalah PDIP. Ya cuma PDIP plus akademisi yang tidak mempunyai para kelompok kritis NGO segala macam ini. Itu yang sekarang terjadi. Nah, seperti apa harapan Bli kepada gerakan ini ke depan? Terlepas bahwa gerakan ini berhasil dalam jangka pendek. Yang jelas gerakan ini harus menjadi gerakan moral, bukan gerakan politik yang harus menampar mereka yang kemudian mengangkangi konstitusi. Ini jelas pengangkangan konstitusi. Jadi saya ingin mengatakan, saya bisa berdebat panjang. Tadi sudah disebutkan, ini kan ranah DPR. No problem berada DPR mengubah undang-undang, tapi kan undang-undangnya yang harus diubah itu kan harus disesuaikan dengan tafsir yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dia juga punya derajat yang sama pada level undang-undang. Ketika putusan itu sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dan bersifat final dan mengikat. Perdebatannya kan di situ. Ini merasa punya otoritas itu, tetapi otoritas itu tidak bisa digunakan gebiauyah seenaknya kemudian menafikan norma yang sudah diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi. Itu saja yang sebenarnya kalau kita taat pada Undang-Undang Dasar pasal 24C itu ayat 1 itu maka selesai. Tapi begitu kita tidak taat, maka pembangkangan terhadap konstitusi pada perspektif itulah gelombang unjuk rasa ini akan mengemuka karena terjadi pembangkangan terhadap konstitusi oleh lembaga negara. Saya khawatirnya begini, Bli. Akar masalah dari semua ini adalah kita memposisikan partai politik itu baik semua. Artinya apa? Kita harus mulai ini dari revisi undang-undang partai politik seperti yang disampaikan oleh dengan kejadian ini maka orang kemudian berkata terbalik. Kok ada sebagian besar partai kok setuju dengan cara seperti ini? Reputasi partai malah jatuh. Justru itu maksud saya, kenapa kita sebagai kalangan terbesar dari organ demokrasi itu menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada partai politik. Toh mereka pada akhirnya bisa dikooptasi, itu maksud saya. Problemnya sebetulnya pada level undang-undang Republik ini, kalau bicara tumpuk undang-undangnya bisa sampai ke bulan kita naik itu. Dengan tidak selesai-selesai gitu. Saya ingin mengatakan regulasi kita sudah terlalu banyak. Tapi perilaku politik elit kita yang kemudian harus diubah. Sehingga kultur demokrasi betul-betul terbangun dengan sehat begitu. Kalau masih, ya itu tadi bahasa sederhananya yang paling singkat adalah, kalau masih syahwat kekuasaan ada di atas, lalu ngangkangi hukum untuk dipakai
untuk kemudian diatur hukum itu sesuai dengan syahwat kekuasaan, selesai. Tapi bukannya memang praktikal secara politik itu menjadi fatsun dari sistem politik ketatanegaraan Tidak sendiri? juga. Ketika bicara undang-undang dasar, itu kan bangunan hukum yang paling tinggi itu. Ya. Semua mengacu ke situ. Siapa yang berhak menafsirkan undang-undang dasar seperti apa konstruksinya? Kan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kita sudah memberi kesemuan. Begitu Mahkamah Konstitusi sudah memberikan tafsir terhadap undang-undang dasar, semua ikut dong. Jangan saya nak udel itu. Kan itu yang kita mau jelaskan. Jadi ke depan apakah perlu dipertegas lagi tentang klasifikasi atau klasterisasi masalah apa yang perlu Tidak dilakukan? perlu. Tidak perlu. Semua sudah jelas. Ya. Sekarang urusannya adalah ada segelintir orang yang menggunakan syahwat kekuasaannya udah ngebet banget yang sudah kemudian ngakal-ngakali hukum. Itu aja urusannya sebetulnya. Lebih ke sana ya. Jadi Ya. goodwill juga pada akhirnya. Persis. Jadi pemirsa, kita akan masuk ke ranah pilkada, terutama pilkada Bali. Setelah yang satu ini kita selesaikan diskusi kita di sini. Ya pemirsa, kita sampai ke sesi yang terakhir. Kita akan bahas konsekuensi dari perubahan konstelasi hukum politik ini ke Pilkada Bali. Bli, seperti apa konsekuensi dari semua diskusi kita tadi itu ke Pilkada Bali? Bli? Kalau kita sepakat menggunakan norma Mahkamah Konstitusi ini sebagai dasar, gitu ya, maka awalnya di Bali itu yang punya potensi mengusung pasangan calon hanya cuman PDI dan partai koalisi gitu ya. Ya. PDI saja yang cukup 32 kursi, di atas 20% kursi, dia bisa sendirian, yang lain-lain harus berkoalisi. Anggaplah 2 pasang saja. Ya. Otak-atik bisa 3 begitu ya, tetapi yang realitas politik yang terjadi dengan hubungan politik di antara partai yang saya ketahui di Bali cuma bisa 2 pasang. Ya. Maka sekarang Bali itu kalau kita hitung suara sahnya kan 2.529.941. Ya. Nah, kalau kemudian kita buat klaster di persentase, dia kena 8,5%. Ya. 8,5% itu angkanya 215.045 suara. Sudah bisa ngusung calon. Ya. Yang bisa ngusung sendiri PDI Perjuangan punya 1,4 juta. Ya. Bisa ngusung sendiri. Gerindra 324.000, di atas 215 bisa ngusung sendiri. Golkar 322.000 bisa ngusung sendiri. Nah, yang keempat, kalau Partai Demokrat dan Nasdem bergabung, maka suaranya total menjadi 237.000, dia bisa ngusung sendiri. Ya. Nah, maka bisa 4 pasang calon, karena partai-partai kecil yang lain yang tidak punya suara, termasuk PSI 1 kursi, kalau misalnya gabung ke sini lebih besar lagi, itu tersisa 198.000 saja, kurang dari 2015, tidak bisa. Artinya kalau Nasdem dan Demokrat bergabung bisa 4 pasang. Tapi kalau Nasdem punya gerbong sendiri dengan partai-partai kecil, Demokrat punya gerbong sendiri plus PSI itu misalnya salah satu ini, maka dia bisa masing-masing mengusung calon masing-masing gitu. Karena tembus dia angkanya. Angkanya jadi berapa masing-masing ini? Yang tersisa itu 436 dibagi 2 menjadi 218.000, di atas 215. Jadi kalau Nasdem bikin gerbong sendiri bersama PSI atau Demokrat punya gerbong sendiri bersama PSI dan partai kecil, dia bisa 5 pasang calon. Ya, masalahnya kan ketokohan yang ada saat ini di Bali. Itu persoalannya. Apakah kemudian, tapi paling tidak, maksud saya, betapapun miskin tokoh segala macam, referensi kita soal orang yang kemudian akan berkontestasi itu kan jadi pilihannya makin banyak. Ya. Bisa saja banyak orang baik yang kemudian tertarik karena ada partai-partai kecil tidak memerlukan mahar, tidak narik mahar, tapi dia ingin adu gagasan. Nah, misalnya bisa. Nah, dalam kasus misalnya untuk contoh yang lain di Pilkada Buleleng, saya coba orat-oret, di situ ada 441.468 suara. Jadi kuota suara sah dia atau DPT? Ya, suara sah. Kuota satu calon di situ untuk diusung adalah 33.112. Gerindra bisa ngusung sendiri karena 45.000 lebih, PDIP 184.000 bisa ngusung sendiri, Golkar 78.000 bisa ngusung sendiri, Nasdem
awalnya nggak bisa ngusung sendiri di sana, bisa ngusung sendiri sekarang 45.000. Sisa ada 87.000 suara. Kalau 87.000 pecah jadi 2, bisa 2 pasang. Jadi di Buleleng bisa 6 pasang itu. Nah, ini contoh sederhana betapa sebetulnya putusan MK ini, saya ingin mengatakan dengan contoh ini memberi ruang munculnya banyak tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa berkontestasi dalam proses pilkada dan tanpa mahar. Ya, dan tanpa mahar atau tidak nanti kan urusan lain itu. Tapi saya mengatakan makin banyak referensi tokoh yang bisa dipilih oleh masyarakat dan ini akan membuat Taman Sari demokrasi kita akan jadi lebih mekar gitu. Ada bunga warna kuning, ada bunga warna merah, warna hijau, campur-campur segala macam, kan pilihannya banyak gitu. Masalahnya dengan perubahan konstelasi politik ini, sementara pada jeda sebelumnya itu rekomendasi sudah keluar. Mungkin juga mahar sudah dibayarkan. Bagaimana? Nah, itu dia kekacauannya kan terjadi di sana. Kan banyak kemudian para calon yang sudah mengeluarkan uang untuk membeli tiket partai itu kan pening kepala dia gitu. Sampai berapa beli dengar-dengar? Kalau Bali sendiri. Kalau di Bali itu kan mahal juga, itu tergantung dari tergantung dari apakah kursi partai itu mengunci atau tidak. Karena ada orang punya kursi partai punya kursi 5 atau 4 tidak mengunci dia. Tidak mengunci artinya ada 5 atau 4 ini tetap bisa masuk, tetapi ada misalnya satu kursi tapi mengunci membuat orang tidak bisa mencalonkan diri kecuali dia ngambil itu. Ini jadi mahal harganya. Kalau rata-rata yang saya tahu di Bali sekarang ini bisa bahkan ada yang tembus sampai 500.000 satu kursi kabupaten. Itu. Sekurang-kurangnya 300.000 itu sudah pasti itu satu kursi. Berarti hitungannya adalah dari suara sah itu 500.000 dikalikan sekian itu? Tidak. Jadi harga satu kursi. Nah, kalau kemudian di Badung itu kan lebih gila lagi. Masa dengar-dengar sampai puluhan miliar itu dapat calon itu, apa benar apa tidak gitu ya. Saya isunya semacam itu. Tapi bahwa kemudian betapapun undang-undang pilkada melarang mahar, orang beli rekomendasi, tapi fakta di lapangan tetap orang mengeluarkan uang untuk membeli rekomendasi secara resmi diterima oleh partainya, secara tidak resmi Bung Wika tiba-tiba ngajak saya ketemu siapa minta duit juga gitu. Bung Wika ngajak siapa lagi diperas-peras, orang DPP merasa bisa mempertemukan dengan ketum, kasihan itu calon itu. Sekarang kita masuk ke calon real terutama pilkada Bali, antara Giri, Koster dan yang lain dan lain sebagainya. Realnya siapa nih, Bli? Kalau kemudian kita sekarang berbicara soal, kita lupakanlah Mahkamah Konstitusi dengan potensi 5 pasang calon itu. Kita real politik di lapangan. Pertama, ketika bicara soal real politik di lapangan, maka betapapun punya potensi di Bali itu ada 5 pasang calon. Tapi kalau ongkos politik tidak punya, omong kosong juga. Kalau untuk pemilu gubernur di Bali, jadi catatan saya itu setidak-tidaknya itu 100 miliar minimal. Itu tiap pasangan calon harus punya. 100 miliar? Untuk mengorganize saksi dari Gili Manuk sampai sampai Munti Gunung gitu ya. Itu sudah termasuk mahar? Sudah termasuk mahar. Dan ongkos saksi ya? Itu kemarin kan di salah satu podcast itu Pak Sudikir sendiri cerita dia wakil gubernur aja keluar 70 miliar. Itu contoh menyederakan. Bahwa saya katakan ketika angka bicara 100 miliar buat saya itu paling kecil itu. Itu pemilu gubernur gitu ya. Angkanya bisa lebih besar lagi. Nah, beberapa calon yang saya dengar malah sudah punya logistik konon sampai 500 miliar segala macam. Artinya ketika bicara konstelasi di pemilu gubernur Bali, sebetulnya yang punya potensi masuk jadi pasangan calon itu adalah head to head. Siapa aja, Bli? Nah, konstelasi politiknya dulu kita baca. Kalau kita bicara konstelasi politik, setelah Jokowi pidato di IKN kemudian menyentil kesannya diarahkan kepada Giri Praste gitu ya. Masih ingat nggak pidatonya Jokowi mengatakan ada daerah yang kemudian PAD-nya besar tapi uangnya dipakai untuk hibah-hibah politik, programnya tidak jelas itu. Salah satunya yang kena sindir itu kan Giri Praste. Nah, kemudian termasuk dengan sekarang konstelasi yang berubah, Golkar sudah dipegang sama Jokowi sekarang Bahlil. Maka dapat dipastikan kalau di Bali itu wacana koalisi merah putih itu terbantahkan sekarang. Jadi merah akan muncul dengan calon sendiri. Kim akan muncul dengan calon sendiri, Kim Plus. Kim Plus. Kalau kita bicara misalnya Kim Plus, maka Gerindra dengan Golkar akan nyatu. Betul tidak? Demokrat juga akan nyatu. Kenapa Demokrat akan nyatu ke sini? Karena tidak mungkin ke PDIP. Rivalitas SBY dengan Megawati itu masuk. PSI, punyanya Kaisang, pasti akan masuk ke sini. Nasdem. Apalagi? Nah, Nasdem pasti juga ke sini. Walaupun senantara
anggota DPR terpilih dari Nasdem pernah menyebut setia pada Koster. Ya, tapi karena DPP yang mengeluarkan rekom ya pasti ke sini. Nah, sekarang pertanyaan merah siapa? Kalau yang selama ini muncul rekomendasi di berbagai kabupaten kan cuma ada dua, Koster Coace atau Koster Giri. Ya. Maka ada juga muncul Giri Bintang. Ya, enggak, maksud saya yang muncul sebagai rekomendasi resmi di cabang-cabang di kabupaten. Giri Tapi Bintang kan ada. cabang nggak punya hak sama sekali kecuali maknya. Iya, makanya itu juga bagian dari referensi. Kalau kita bicara tradisi PDI Perjuangan, dia biasanya kalau pejabat partai di sana berprestasi 2 kali biasanya. Nah, kemungkinan 2 itu. Tapi yang jadi menarik kemudian adalah bagaimana fenomena runtuhnya beringin yang ditebang oleh tukang kayu ini kan gitu ya. Jadi jatuhnya Erlangga Hartarto ini kan. Artinya apa? Koster dan Giri di merah juga tidak aman-aman saja sampai 5-6 hari ke depan ini. Mohon maaf kalau tiba-tiba dia diinjek sama kekuasaan, jangan nyalon gitu. Kalau you maksa nyalon, kita masukin you gitu karena ancaman hukuman politisasi hukum gitu ya. Misalnya bisa saja dua-duanya juga tiarap ini tidak nyalon. Dalam kerangka tiarap dua-duanya inilah makanya cerita tadi itu munculnya Bintang bisa menjadi alternatif. Tetapi kalau tidak ada tekanan-tekanan semacam ini, maka dugaan saya di kubu sebelah ini tetap akan muncul antara Giri dan Koster. Yang paling kompromis mungkin Koster Giri gitu ya. Nah, saya tidak tahu seperti apa karena yang ngebet banget kan Giri sebetulnya. Justru itu. Giri yang ngebet banget. Artinya ngebet dalam pengertian kalau saya sih masuk akal lah kalau dia sekarang ngebet karena elektabilitasnya paling tinggi. Modal politiknya juga ada. Kalau saya jadi dia mungkin kira-kira ngomongnya beginilah. Kalau nggak sekarang kapan lagi kan kira-kira begitu. Nah, ngapain harus kembali 2? Ya, kenapa harus menunggu 5 tahun lagi? Kalau momen politik itu kan cuma terjadi sesaat sekali. Nah, pasti itu terjadi. Jadi masih ramai ini di merah ini siapa yang akan muncul. Tetapi kalau kemudian di Kim, saya sudah meyakini betul dengan rekomendasi terakhir dari Gerindra ke Digajah, Digajah akan ada di papan 1. Alasan politiknya sederhana. Gerindra sekarang dengan 10 kursi adalah partai politik terbesar kedua setelah PDI yang punya kursi. Artinya ketika bicara soal representasi jumlah kursi, wajar dong. Gerindra yang harus ada di papan 1 jadi calon gubernur. Tapi elektabilitasnya gimana? Bagus, cukup bersaing sementara ini Digajah dengan yang lain. Nah kemudian orang sempat menyebut Ray Mantri sudah masuk DOK sekarang karena dia tidak punya kesetiaan berpartai segala macam, sudah tidak dihitung lagi lah gitu ya. Ongkos politik juga. Ongkos politik juga dia tidak ada. Nah kalau Digajah dengan segala kekurangannya kan bisa di backup sama Jakarta. Jadi Gerindra dia punya presiden sekarang Prabowo gitu ya. Jadi masuk akal kalau kemudian Digajah juga cukup megang sekarang dan dia suara terbesar di Denpasar. Dia tokoh muda yang cukup berprestasi menurut hemat saya. Wajar dia di papan 1. Nah sekarang papan 2-nya ini yang masih akan rame. Tapi itu kan tapi menariknya nanti begini Bung, menariknya begini. Kalau Gerindra sekarang di papan 1, ini kan dari kubunya Prabowo. Sekarang Golkar sudah dipegang oleh Jokowi. Nah orangnya Jokowi yang mau dibawa kembali siapa? Anda lihat siapa? Saya menduga, ini menduga feeling saya, yang akan datang siang nanti itu yang akan dikirim ke sini. Kayaknya enggak deh. Kalau misalnya diperintahkan dan sudah selesai, saya. Tapi sebenarnya ada. Saya buka kartu saja, bukan mustahil. Koordinator staf khusus presiden, Anak Agung Ari Dipayana, bisa saja didorong kemudian berpaket sama Digajah toh. Digajah diminta papan 2, dia papan 1 atau sebaliknya. Oh ini kalau terjadi ini kan seru ini, ngeri ini. Tapi sebenarnya yang paling seksi bagi Kim kan juga Giri nih. Iya, pertanyaannya kemudian apakah Giri kemudian akan berani keluar? Nah itu justru artinya apa? Dengan tadi ancaman dan yang menurut beliau itu politisasi hukum. Dia seberapa artinya potensi itu iya. Kalau misalnya Giri diinjak itu keluar. Tapi setelah sinyal Jokowi yang ngomong di IKN itu kan seolah-olah dia kan seperti dalam tanda kutip menyindir Giri toh. Artinya ngapain pakai Giri? Kasarnya begini, injak saja dia biar dia tidak usah nyalon gitu kan. Bung. Hampir di berbagai daerah pola perilaku yang saya baca di semua pilkada gitu. Kalau ada orang yang punya elektabilitas tinggi, itu kalau nggak bisa diatur dia diinjak gitu. Tetapi masalahnya kalau diinjak itu berarti dia punya masalah kan, Di? Kalaupun tidak ada masalah, kan bisa dibikinkan masalah yang punya potensi. Mana sih ada kepala daerah yang benar-benar bersih? Justru itu maksud saya. Dibikinkan masalah.
karena dia punya masalah sehingga Tidak ada masalah tapi punya potensi kasusnya dibikin jadi masalah gitu kan. Oke. Nah, ini yang punya potensi sehingga bisa saja kemudian Giri diinjek, tetapi diinjek kemudian untuk nggak usah nyalon. Ya. Nah, kan biar Koster misalnya sama Cok Aceh gitu kan keluar. Nah, elektabilitas Koster sendiri gimana, Bli? Cukup rendah, kalah. Cukup rendah. Giri, ya kalah. Oh, justru. Terakhir Giri kalah pasti. sama Madi Gajah sudah kalah sekarang Koster Oke, posisinya. Ini oke. Guru udah jauh sekali. Maka katakanlah kemudian Giri Jokowi seperti biasa kan kita kadang-kadang nggak bisa pegang juga omongannya Jokowi ya. Iya. Jokowi bilang ke barat ternyata Ya, faktanya ke ke timur, timur. oke. Sekarang dia nyindir Giri gitu misalnya. Begitu Giri bilang Pak Jokowi, Pak Prabowo saya ikut Bapak segala Ya, macam. oke. Ya sudah kan bisa saja Giri sama Degajah. Ya masalahnya Giri mau nggak? Persoalannya kan Giri apakah ikhlas? Karena kan dia kan mengorbankan anaknya si Bimena tadi Oke. di Bandung. Kan itu persoalannya. Jadi pokoknya 1-2 hari ini akan menarik. Oke. Belum lagi ketika bicara soal putusan MK ini yang sedang ini. Menarik saya kira itu dinamika yang akan terjadi. Oke, pemirsa, ada banyak hal sebenarnya yang kita pahami dan juga dapat pencerahan dari beliau Bli Putuarte. Kita tutup pembicaraan kita di sini ya, dengan mungkin ada penutup, Bli. Silakan dulu kalau ada closing. Republik ini terlalu mahal apabila demokrasi itu dikorbankan hanya karena kita kemudian orang baik dan orang yang paham berdiam diri dan tidak berteriak. Jadi kalau kemudian hari ini ada kekuasaan yang mengangkangi konstitusi, maka menurut saya satu kata, harus dilawan. Siap. Oke. Itu penutup yang sangat manis sebenarnya dari Bli Putuarte. Dari sisi saya, kita yang selaku akademisi juga, bahwa tentu kebenaran harus diperjuangkan, tetapi di sisi lain, perbedaan cara pandang itu menentukan pola pikir dan pandangan kita. Jangan salah juga bahwa kita harus berada pada helikopter view, melihat sesuatu dari titik yang di atas sana, tidak masuk kepada segmen-segmen, apalagi yang sporadis itu. Nah, rasanya pembicaraan kita hari ini sangat mencerahkan, banyak hal yang telah kita bahas dan saya tidak simpulkan. Terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia menonton Paradoksis dari 1 sampai edisi kali ini, kepada Kagama Bali yang produseri, juga kerabat kerja yang bertugas. Akhirnya kepada Anda semua, jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. Sekali lagi, sukses banget Bli Putu atas kesediaannya. Nanti jangan sungkan-sungkan datang lagi ya. Siap. Terima kasih pemirsa, kita tutup dengan Santi. Ada persyaratan minimal umumnya yang boleh mendaftar di yang mengubah konstelasi politik baik nasional untuk menikmat luar daripada 20 Oktober. impeachment. Kata Salina, jadi keputusan dari 20-25% Dia